Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Gila banget ya, Bitcoinnya ke 19.000 dan beberapa altcoin juga melempem juga. Meskipun ada yang warna hijau tapi masih berasa bearish banget. Apalagi sangkut saya ini udah nggak gurih lagi nanti di bulan November 1 tahun nih ya. Nah, persyaratan giveaway-nya kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena di sini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami. Selain itu juga bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar gak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate. Nah, dan ini datang dari Terra Luna Classic. Wow. Meskipun hari ini terjadi pemompan yang agak lumayan di atas 9%, ternyata banyak yang melakukan entry sangkut di harga di atas 5, 6, mungkin pas lagi tinggi-tingginya di atas 7 sampai dengan 8 rupiahan. Karena ada beberapa informasi penting nih yang menyebabkan kenaikan dan penurunan harga dari Luna Classic. Karena permintaan pemerintah Korea Selatan yang baru-baru ini lagi heboh banget untuk penangkapan si Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Lab yang mana berada dalam ancaman besar ya, karena saat ini setelah sebelumnya pada bulan Mei pasar cryptocurrency kehilangan lebih dari 40 miliar US dollar itu akibat keruntuhannya Terra Luna Classic yang saat ini tuh dulunya Terra Luna, kemudian dari stablecoin mereka. Bahkan selain kabar penangkapan dari si Do Kwon, ya kemudian juga ada beberapa informasi selanjutnya adalah tentang Terra saat ini berdiri untuk menjadi blockchain dari milik komunitas. Katanya di sini hal tersebut juga itu diumumkan langsung melalui Twitter resmi Launchborn Community. Dia menyatakan bahwa catatan Luna Classic saat ini itu menjadi komunitas bukan milik Terra ataupun si Do Kwon. Hal tersebut juga dilaporkan langsung oleh media Bloomberg. Di tengah dari beberapa semua perkembangan Luna Classic, ya Luna juga saat ini menerima dukungan besar dari beberapa pertukaran kripto untuk menerapkan pembakaran pajaknya ya sebesar 1,2% yang menurut banyak beberapa orang ini akan membantu Luna Classic itu mencapai level tertinggi yang baru. Karena di sini beberapa exchange kripto termasuk Binance, Kraken dan beberapa exchange kripto top dunia lainnya itu sudah menunggang dengan tax burn sebesar 1,2% ya. Namun dukungan dari komunitas kripto ini tampaknya tidak mencerminkan beberapa grafik yang sangat signifikan untuk beberapa minggu ke depan ya. Karena kalau kita lihat seminggu terakhir, setelah mereka agak lumayan besar banget sekitar 2 minggu yang lalu di atas sampai dengan 8 rupiah dan membuat koreksinya juga agak lumayan dalam juga ya, kurang lebih hampir mendekati 50% ya, dari 8 rupiah ke 4 rupiahan lah sekarang ya. Dan menjadi topik yang luar biasa untuk saat ini diperbicarakan, seperti apa sih kok bisa koreksinya dalam beberapa hari ini bisa menurun sangat drastis banget, bahkan kurang lebih sampai dengan 50% dari ke 8 rupiahan. Kemudian tentang masalah yang teralami oleh si Do Kwon ya, surat perintah dikeluarkan beberapa bulan setelah runtuhnya ekosistem Terra dan stablecoin dari USD yang berdampak signifikan banget di pasar cryptocurrency. Selain itu juga karena keruntuhan tersebut itu berbagai negara sedang mempertimbangkan undang-undang stablecoin dan perusahaan lindung nilai cryptocurrency terkemuka seperti Three Arrows Capital dan yang mana mengajukan kebangkrutan atas dampak dari Terra Luna Classic yang kalau misalkan dulu tuh Terra Luna ya, belum ada Terra Classic ya. Sedangkan pertumbuhan cryptocurrency yang signifikan termasuk Binance dan Coinbase saja itu menghapus token Terra Luna sebelumnya ya, karena mengalami crash yang luar biasa sehingga mereka menghentikan dukungan untuk sejumlah pasangan perdagangan. Dan Kwon ini bersikeras nih ya bahwa dia bekerja sama dengan pihak berwenang dalam wawancara pertamanya dengan publik bulan lalu, yang mana Kwon itu menegaskan kembali dedikasinya pada ekosistem Terra dan cryptocurrency Luna yang baru diperkenalkan, yaitu Terra 2.0 yang baru saat ini dikenalkan dengan Terra Luna. Sedangkan yang lama adalah Terra Luna Classic. Sebelumnya juga disebutkan bahwa si Terra itu atau salah satu pendiri dari Terra si Do Kwon, Demeo pengacara yang mana ini dilakukan untuk bersiap menghadapi potensi masalah hukum yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Karena memang sebelumnya juga ya, Jaksa Korea Selatan itu telah menggeledah sampai dengan 15 perusahaan. Jadi mereka ini telah melakukan penggerbekan atau menggeledah beberapa
perusahaan cryptocurrency sebanyak 15 perusahaan cryptocurrency, sementara beberapa kantor eksekutif dan afiliasi tentang Terra menjadi sasaran penggerbekan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa Korea Selatan tersebut. Dan Kwon juga meluncurkan rencana ambisius untuk mengkonstruksi ekosistem Terra ya dengan iterasi baru mata uang aslinya dalam beberapa bulan setelah jatuhnya dari stablecoin dan Luna. Laporan itu menambahkan bahwa penangkapan itu direncanakan akan dilakukan bekerjasama dengan Interpol dan surat perintah itu berlaku selama 1 tahun. Jadi katanya si Do Kwon ini bakal segera ditangkap. Katanya beradaan Do Kwon saat ini berada di negara Singapura. Apakah benar ya dalam beberapa hari ke depan bakal terjadi penangkapan yang dialami oleh si Do Kwon tersebut? Kemudian untuk rekomendasi tata kelola yang mana disetujui oleh Lunai Classic untuk mengenakan pajak 1,2% pada semua transaksi on-chain untuk hari tersebut. Sejak pada tanggal 9 September mereka kan terjadi pemompaan yang agak lumayan banget ya, sampai dengan di atas sampai dengan Rp8. Dengan kata lain, setiap transaksi on-chain itu akan secara permanen ya mengecualikan 1,2% dari pasokan Lunai Classic sebagai akibat dari rekomendasi. Kemudian, kalau laporan dari Fatman, seorang whistleblower dari Terra yang menggambarkan bahwa dirinya sendiri itu diduga mengidentifikasi Terraform Labs sebagai pengirim transaksi mencurigakan yang melibatkan 435.000 token Luna 2.0. Nah, ada tanda-tanda apa lagi nih ya? Kemudian, pajak pembakaran dari luka bakar dari si Terra Classic itu berasal dari 2 sumber ya. Yang pertama adalah pajak keluar dari pelarian modal selama stress ini. Kemudian yang kedua adalah adopsi dari stablecoin-nya. Kemudian selain itu juga tentang simpang siur siapa sih pemilik dari Terra Luna Classic dan Terra Luna 2.0 nih. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Launchburn di sini ya. Dengan berita terkini yang beredar, saya perlu tegaskan kembali bahwa kami Luna Classic sepenuhnya milik masyarakat atau milik komunitas dan dibantu oleh Terra Rebels. Kami tidak memiliki hubungan dengan stablecoin atau si Do Kwon, dia bilangnya. Jadi tidak ada hubungannya katanya Terra Luna Classic dengan si Do Kwon. Dia 100% itu bekerja pada Luna 2.0. Maksudnya menyatakan bahwa si Do Kwon itu bekerja pada Terra Luna 2.0 dan tidak memiliki masukan untuk asosiasi dengan Luna Classic. Jadi katanya intinya sudah terputus, tidak ada hubungan sama sekali dengan si Do Kwon tentang Luna Classic ini. Katanya benar-benar untuk komunitas. Nah, sedangkan untuk Terra Rebel adalah yang mengerjakan pengembalian pasak dari yang mengkode bakar dan melaksanakannya. Terra Rebel juga sedang mengusahakan cara membuka saluran IBC dan mereka sedang mengerjakan cara untuk memasang kembali USDC. Keputusan apapun yang bergerak maju adalah untuk komunitas. Intinya pemompaan kemarin itu tidak ada hubungannya katanya dengan si Do Kwon. Itu benar-benar kembali lagi kepada komunitas dari Terra Luna Classic. Yes, mungkin itu aja dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena balik keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.